Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Naveliani dari Prodi Ilmu Komunikasi Paralel 2 dengan nomor NPM 4118 2037 200068. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi pendidikan agama Islam. Untuk materi yang pertama yaitu pesan Madinah bagian kedua. Yaitu yang pertama ada kajian Surah Asy-Syamsi. Di surah ini dijelaskan Allah menciptakan anggota tubuh dan mengaruniakan ruh serta jiwa yang besar. Kemudian pada ayat 8-10 dijelaskan tentang sifat manusia, yaitu sifat kefasikan dan ketakwaannya. Selanjutnya yaitu ada kajian surah Ad-Duha. Di surah ini dijelaskan tentang ungkapan rasa bersyukur dalam 3 hal, yaitu untuk menyantuni anak yatim, untuk selalu berbagi ilmu, kemudian jangan pernah menghardik orang yang meminta-minta. Penjelasan itu ada di ayat 9 sampai dengan 11. Selanjutnya yaitu kajian surah Al-Insyirah. Di surat ini dijelaskan kepada kita umat Nabi untuk selalu berlapang dada dalam menjalankan visi misi kehidupan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Selanjutnya yaitu kajian surah An-Naba. Di surah An-Naba pada ayat 1 dan 4 Allah bersumpah 2 macam kebesarannya, yaitu duha bersama cahaya dan malam, bahwa ia tidak akan meninggalkan Rasulnya Muhammad karena Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai rahmatnya serta petunjuk untuk seluruh alam. Kemudian selanjutnya yaitu kajian surah Al-Mudaththir. Pada ayat 1 sampai dengan 7 dijelaskan bahwa masyarakat berada dalam kesyirikan, yaitu para masyarakat menyembah berhala dan juga diperlukan pembaruan tauhid. Kemudian pada ayat 16, penjelasan tentang menentang Al-Quran, kita sudah dipastikan akan masuk neraka sakar. Begitu pula, jika kita tidak sholat, pelit, batil, dan mendusta, itu sudah dipastikan kita akan masuk neraka. Selanjutnya yaitu materi kedua, tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu ada leadership dan leadership. Kalau leadership itu diberlakukan atas persetujuan dari pemimpin, sedangkan leadership dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pemimpin, sehingga menimbulkan pertentangan. Perbedaannya yaitu leadership melalui sistem organisasi, sedangkan leadership melalui individu yang merupakan anggota kelompok. Peran pemimpin yaitu bertanggung jawab atas kelompoknya untuk bisa mencapai tujuan yang telah disepakati. Kemudian ada leadership dan manajemen. Leadership itu cenderung kepada hubungan interpersonal, sedangkan manajemen lebih berorientasi kepada sasaran. Kemudian ada teori kepemimpinan. Yang pertama itu ada Great Man Theory, kemudian ada Leader Role Theory, dan yang ketiga Trait Theory. Selanjutnya yaitu ada model kepemimpinan. Yang pertama itu ada kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan karismatik. Kemudian kunci dari suksesnya kepemimpinan itu adalah menjadi figur contoh, kemudian memberi visi, dan juga memberi semangat. Selanjutnya yaitu model kepemimpinan Madinah dan Mekah, yaitu kepemimpinan Nabi Muhammad, kepemimpinan para sahabatnya, kemudian kepemimpinan umatnya, yaitu seperti matahari, planet, dan pengikutnya. Kemudian transformasi karakter ketuhanan yang bermula dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, serta bangsa dan negara, yaitu materi ketiga tentang prophetical leadership, yaitu Power of Hajj. Power of Hajj itu dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, kemudian masyarakat dan negara, dan juga bangsa. Ada 11 komponen untuk menjadi the Power of Hajj. Yang pertama itu dosa akan terhapuskan, kemudian melakukan amal ibadah yang unggulan, berjihad fisabilillah, menjadi tamu Allah, dianugerahi senjata doa, lalu memiliki jaminan, kemudian biaya tergantikan dan meraih pertolongan dari Allah, kemudian mendapatkan fasilitas wasilah dan dibanggakan oleh Allah serta menjadi ahli surga. Kemudian ada unsur kekuatan negara. Kokohnya suatu negara, di dalamnya itu harus ada ilmunya alim ulama, doanya para duafa, kemudian keadilan dari para pemimpin, dan juga dermawannya orang kaya. Kemudian hikmah ajaran sebagai sumber energi kepemimpinan. Inti dari haji yang mabrur yaitu membangun sifat-sifat ketuhanan yang dicontohkan oleh Nabi, serta memiliki akhlak dan moral dan juga jiwa yang sosial.
Kemudian penjelasan tentang kitabullah Al-Quran yang diberikan oleh Allah terdapat di surah Ibrahim. Kemudian ada metode internalisasi tauhid. Ada wanita, ada garwa, ada kukila, ada curiga, ada wisma, ada turangga, ada waradanggana, kemudian ada pradangga. Kemudian spirit kepemimpinan Madinah. Madinah merupakan tesis dari Nabi Muhammad SAW dan uraiannya terdapat dalam lembaran Madinah Al-Munawwaroh. Selanjutnya yaitu materi keempat tentang bahaya pembaruan energi istiraj. Yang pertama itu ada kajian surah Al-A'raf. Pada ayat 11 dijelaskan Allah menciptakan Adam, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadanya. Kemudian Allah memerintahkan juga iblis, tetapi iblis enggan untuk bersujud karena iblis memiliki sifat yang sombong, kemudian tidak patuh, dan iblis juga meremehkan orang lain. Kemudian pada ayat 36 dijelaskan bahwa orang-orang kafir itu mendustakan tentang bukti keesaan Allah, dan sudah dipastikan mereka itu merupakan penghuni neraka. Selanjutnya yaitu identifikasi sifat jiwamu, yaitu bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dengan cara apa, yaitu ada 4 sifat. Yang pertama, sifatu syasyatin atau sifat setan. Kemudian sifat al-bahim yaitu sifat hewan. Kemudian sifat al-sib'a atau sifat binatang, dan sifat al-malaikat yaitu sifat malaikat. Kemudian audit. Maksudnya yaitu audit diri, periksalah diri kita dalam sehari-hari. Sejauh mana timbangan kebaikan kita dari mulai akil balik sampai dengan sekarang. Selanjutnya yaitu pintu masuk setan. Dijelaskan pada surah Al-A'raf ayat 182. Kemudian istiraj. Istiraj itu merupakan cara iblis menghancurkan manusia secara perlahan-lahan, kemudian mereka terperdaya dan mengikutinya. Kemudian mengenal tokoh yang memiliki sifat iblis, yaitu model Balam bin Bauro. Terdapat di surah Al-A'raf ayat 175 sampai dengan 177. Selanjutnya yaitu materi terakhir atau materi kelima tentang energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Yang pertama itu ada spirit pembaruan, yaitu tentang kajian surah Al-Mudatsir. Pada surat ini, pada ayat 1 sampai dengan 7, dijelaskan bahwa masyarakat itu berada dalam kesyirikan atau menyembah berhala, dan diperlukan untuk pembaruan tauhid. Serta dijelaskan juga pada ayat ke-16, bila kita menentang Al-Quran, kita akan masuk ke neraka sakar. Dan juga bila kita tidak sholat, pelit kepada miskin, dan juga batil serta mendusta, itu sudah dipastikan kita akan masuk neraka. Selanjutnya yaitu gerakan pembaruan bangsa. Orang yang tekun dalam beribadah dikenal dengan golongan tasawuf. Tasawuf itu merupakan suatu bagian dari risalah Nabi Muhammad SAW berupa Al-Aqul Karimah. Dan tasawuf itu merupakan kesempurnaan dalam Islam, kesempurnaan dalam iman, ihsan, dan juga amal. Selanjutnya yaitu contoh pembaruan negara muslim, yaitu ada di Sudan, Libya, Somalia, Irak, Rusia, dan juga Cina. Selanjutnya yaitu tantangan pada abad 21, yaitu teknologi informasi yang berdampak pada kerusakan tatanan nilai sehingga semakin jauh kepada tauhid. Kemudian beberapa tanda kehancuran bangsa. Yang pertama itu ada penurunan etos kerja, kemudian menurunnya rasa tanggung jawab, serta meningkatnya perilaku merusak diri. Selanjutnya yaitu modus kehancuran nilai bangsa, yaitu ada alkohol, kemudian ganja, dan semacam lainnya yaitu narkoba. Dampaknya itu adalah kerusakan spiritual, yaitu rusaknya agama, hilangnya iman, serta rusaknya otak. Kemudian yaitu akhir penguasa dolim. Penjelasannya terdapat di Quran Surah Al-Haqqah ayat 27 sampai 37. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.